Kita juga jangkit peras gitu calon. Begitu datang, gampang itu, berapa? Jangan. Nah, kalau terlalu terbiasa makan uang sogo, uang pilkada, maka hati kita tidak bisa khusyuk. Pantas setiap kita sholat tidak bisa khusyuk hatinya. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Nah, sekarang kalau hati sudah tidak bisa khusyuk, apa obatnya? Apa obatnya kalau hati kita sudah tidak bisa khusyuk? Al-Quran memberikan jalan. Kalau COVID Corona belum sampai sekarang belum didapat obatnya. Paling cuma WHO menganjurkan 3. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir. Tapi kalau hati kita rusak, hati kita sakit, tidak bisa jaga jarak. Tidak bisa pakai masker. Tidak bisa mengobatinya dengan cuci tangan. Dan tidak bisa mengobatinya dengan makan baygon. Tidak. Bersihkan kita pakai kosoklin. Tidak, mati kita. Lalu bagaimana membersihkan hati yang rusak dan sakit? Kata Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat kepadaku, berzikir kepadaku, hatimu akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau kita rasa susah sekali khusyuk, setiap kita sholat, kita bayangkan pernah makan barang haram, maka istighfar, bertobat kepada Allah, mengganti dengan kebaikan. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak tahlil dan tahmid tahlil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir itu terlalu panjang Ustaz, ya zikir yang pendek-pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Kata Nabi, ada 2 kalimat yang sangat ringan di mulutmu, gampang kau ucapkan tapi timbangannya nanti di akhirat berat. Sangat berat timbangannya, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah. Nah, ini yang pertama yang kita minta kepada Allah, perlindungan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang kedua, kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min nafsin la tasba. Ya Allah, lindungilah kami, saya, dari nafsu yang tidak bisa puas. Ini kalau nafsu tidak pernah puas, hakul yakin tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah rasakan kaya. Kira-kira kita miskin ini apa karena Allah tidak kasih rezeki? Kita miskin ini bukan karena Allah tidak kasih rezeki, tapi karena selera kita, gaya hidup kita melebihi Allah yang Allah berikan. Contoh, Allah ngasih kita rezeki 5 juta 1 bulan. Tapi gaya hidup tak 7 juta. Pasti miskin maki itu. Kenapa? Kurangi 2. Tapi coba beda. Gaji tak 5 juta. Gaya hidup tanpa juta. Pasti kalumannya maki. Kenapa? Masih ada tawa lebihnya 1. Mana prakteknya? Nah, kalau bapak-bapak ini. Kalau gaji tak cuma 3 juta per bulan. Jantung maki pakai handphone yang 3 kamerana. Mau di apa 3 kamerana? Nah 1 ji cerita. 1 ji mau dipoto. Lebih baik belinya mau saja kasih banyak supaya terangi. Supaya kalau dipoto cerita terang mukanya. Iya. Kalau gaji kita hanya cukup untuk beli motor, jangan tom maki beli mobil. Pasti menderita gitu. Datang itu tukang kredit kah? Apa namanya itu yang penawar-nawar kredit di bank? Hah? Ya, marketing datang nih. Nah bilang, oh ini Ustaz, mau tua mi mobil tak bisa diganti nih Ustaz. Kalau ada mobil baru lebih sehat Ustaz, tidak mogok-mogok mi. Pulang kampung ki enak Ustaz. Wah, 1 mobil maki semua 1 keluarga tak lebih besar lagi. Tidak nak hujani maki kalau pikir pengantin.
Yang enak-enak semua nak ceritakan gitu. Ndak nak ceritakan ki bagaimana kalau dicuri bannya. Ndak nak ceritakan ki bagaimana kalau tiba-tiba mogok di jalan. Semua yang enak-enak dicerita. Maka yang membuat kita sengsara kalau hati kita tidak pernah puas, nafsu kita tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, kita minta kepada Allah, lindungilah saya, lindungi kami kalau kita berjamaah dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini kalau politisi tidak pernah puas dengan nafsunya, maka akan terjadi, kita lihat politisi yang apa namanya itu, yang diamami semua. Apakah namanya itu kalau dalam dunia politik diamami semua? Bapakna ketua DPR, anakna anggota DPR, toh manantuna sekretarisna, anuna pemboronna di DPR. Dia semua yang ambil. Ambek muami nabila orang Makassar. Nah, ini orang seperti ini nafsu yang tidak pernah puas. Apa dilarang? Tidak dilarang dalam sistem demokrasi. Tapi itu bisa mencederai perasaan masyarakat. Tuh, yang ketiga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Kita tahu itu, kita tahu barang salah, kita tahu ini haram, tapi tetap kita lakukan. Ilmu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu ilmu yang tidak bermanfaat.